Ini adalah kisah Oppenheimer, seorang ilmuwan yang membuat energi atom. Dia juga disebut sebagai Bapak Atom. Dalam film ini, kita telah diperlihatkan bahwa jika seseorang mau, dia bisa melakukan apa saja. Dan dengan cara yang sama, Oppenheimer juga melakukannya. Pikirannya jauh ke depan, tetapi dia tidak tahu bahwa pikirannya akan menghancurkan seseorang. Ini adalah kisah nyata, karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki adalah buatan Oppenheimer. Lebih dari 2 juta orang tewas akibat bom atom ini. Dan bertahun-tahun kemudian efek dari bom itu masih tetap ada. Oppenheimer membuat bom atom pertama, yang bernama Proyek Manhattan. Dan kisah yang akan Medang ceritakan juga tentang ini. Tentang bagaimana Oppenheimer menemukan bom atom. Dengan siapa dan bagaimana perjalanannya. Di awal kisah, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Oppenheimer. Pada saat itu sebuah kasus sedang terjadi terhadapnya. Kasus ini tentang ia yang dituduh menjadi pengkhianat negara. Tetapi mengapa tuduhan ini menimpanya? Kita melihat pengadilan tempat beberapa orang duduk. Ini adalah pengadilan kecil, di mana tidak ada penerbit dan pers atau publik yang tahu. Dalam hal ini, diberitahukan bahwa Oppenheimer harus mendapatkan izin keamanan atau tidak, yaitu atas tudingan kejahatan kemanusiaan kepadanya. Karena bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 adalah buatan Oppenheimer. Seperti yang kita ketahui, Oppenheimer telah membuat bom itu. Dia ditanya apakah dia telah mempunyai pikiran yang merusak sejak kecil. Lalu cerita menceritakan kembali ke masa lalu. Ketika Oppenheimer memulai perjalanannya untuk menuju masa kuliahnya, saat itu guru kimia mengajarinya di kelas. Dia tidak terlalu memperhatikan, karena dia memiliki energi atom dalam pikirannya. Jadi guru bertanya kemana perhatiannya. Lalu dia mengatakan bahwa dia harus pergi untuk mengambil kuliah fisika yang sangat penting baginya. Di sini kita tahu bahwa minat Oppenheimer memang kuat pada fisika. Tapi selama kelas, beberapa botol kimia jatuh dari tangannya. Guru Oppenheimer mengatakan bahwa sekarang dia akan dihukum. Yaitu dengan tetap di kelas dan menyimpan semua botol. Orang-orang lain pergi meninggalkannya untuk mengikuti kuliah fisika. Di mana guru fisika itu adalah guru favorit dan terbaik saat itu. Tapi Oppenheimer yang antusias harus dihentikan di kelas yang sama. Karena dia telah mendapat hukuman. Saat itu Oppenheimer marah-marah saat bekerja. Lalu dia mendapat sebotol racun di sana. Untuk itu dia mengisi suntikan racun di apel gurunya. Untuk balas dendam pada gurunya yang telah menghukumnya. Dan dia sendiri bergegas mengambil kuliah di tengah hujan. Ketika guru fisika telah menyelesaikan kuliahnya. Dia bertanya kepada semua orang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu Oppenheimer mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Oppenheimer pun mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Tentang teori atom yang ia kemukakan. Keesokan harinya, Oppenheimer dipanggil sendirian di kelas. Di mana guru kimia juga berdiri dengan guru fisika itu. Dan apel yang telah dia campur racun ada di tangan guru fisika. Dia berkata kepada Oppenheimer, jika dia adalah orang yang cerdas. Dan pikirannya berjalan sangat cepat. Tapi fisika jauh di depan dalam kuantum. Lalu mengatakan bahwa teori yang dikemukakan Oppenheimer itu lemah. Ia kemudian menyuruh Oppenheimer untuk memperkuat teorinya sedikit lagi. Setelah itu gurunya menyuruh Oppenheimer pergi. Lalu gurunya memberi tahu Oppenheimer nama perguruan tinggi. Yang bisa memuaskan keingintahuannya tentang teori atom. Dia menyuruhnya pergi ke sana dan bertemu dengan seorang guru. Yang akan memberi tahu Oppenheimer bagaimana teorinya dapat ditingkatkan. Itu karena pada saat itu tidak ada yang tahu banyak tentang fisika. Ini adalah hal yang sangat besar. Yang hanya terlihat oleh orang jenius seperti Oppenheimer. Saat itu orang tidak terlalu tertarik dengan energi atom dan yang lainnya. Oppenheimer adalah orang Rusia. Tapi tetap saja, karena ketertarikannya pada fisika dia harus pindah ke Amerika. Karena dia tahu tujuannya ada di depan dan harus terus maju. Di sini kita akan disuguhkan pemandangan masa lalu dan masa kini. Yaitu terkadang di istana dan terkadang di kehidupan lama Oppenheimer. Tentang bagaimana dia melakukan perjalanan untuk membuat bom atom. Dan bagaimana dia mengakhiri tuduhan terhadapnya. Suatu hari, Oppenheimer bertemu dengan seorang gadis bernama Jin. Dia adalah seorang komunis. Jin yang tergila-gila dengan fisika dan Oppenheimer. Dia tahu bahwa suatu saat, Oppenheimer akan menjadi orang besar di masa depan. Beberapa hari kemudian, Oppenheimer bertemu dengan seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian tentang bom atom.
Di sini beberapa teori Oppenheimer gagal. Tapi eksperimen fisikanya berhasil. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti hal-hal ini. Tapi selama ini ia juga mengajar fisika kuantum di sebuah perguruan tinggi. Oppenheimer telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam eksperimen fisika. Kemudian Oppenheimer bertemu dengan seorang gadis yang bernama Kitty. Mereka memiliki persahabatan yang sangat baik. Tak lama kemudian Oppenheimer dan Kitty menikah. Namun tetap, Oppenheimer masih menyimpan jin di hatinya. Dia seperti biasa pergi dan masih bisa bertemu dengan jin. Suatu hari, jin meminta Oppenheimer untuk tinggal bersamanya. Karena jin memang sangat mencintai Oppenheimer. Tapi akhirnya Oppenheimer memberitahunya bahwa dia sudah menikah dan sekarang tidak akan bertemu dengan jin lagi. Akan lebih baik bagi mereka berdua untuk tidak berhubungan lagi. Keesokan harinya, Jenderal Amerika datang ke kantornya. Dia mengatakan bahwa Rusia telah berhasil membuat bom atom. Dan jika mereka membuat bom atom sebelum Amerika, maka itu akan membuat Amerika mudah kalah perang dengan Rusia. Jenderal itu berpikir, tidak ada yang tahu tentang energi atom yang lebih baik daripada Oppenheimer. Jadi dia ingin Oppenheimer membuat bom atom yang sama untuk Amerika. Oppenheimer mengatakan bahwa untuk menyelesaikan bom ini, membutuhkan banyak ilmuwan dan tempat yang luas. Serta uang yang banyak untuk membuat sesuatu yang gila seperti bom atom. Namun semuanya telah diatur. Tempat yang sangat besar diambil untuk pekerjaan ini. Oppenheimer juga mengumpulkan tim ilmuwan yang banyak. Selain itu, keluarga mereka juga telah pindah ke sana. Karena pekerjaan ini harus berlangsung selama beberapa tahun. Di sini seorang ilmuwan datang ke Oppenheimer, yang mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya. Jika ada kesalahan kecil dilakukan saat menggunakan energi atom, maka lubang hitam bisa terbentuk, yang akan menghancurkan daerah sekitarnya. Untuk mengetahui hal ini, Oppenheimer datang untuk menemui Albert Einstein. Albert Einstein juga mengatakan hal yang sama. Jika terjadi kegagalan, maka akan mengakibatkan kerusakan secara besar-besaran. Di sini adegan pengadilan ditampilkan lagi, di mana hal yang sama terjadi. Oppenheimer ditanyai, mengapa dia membuat sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi seseorang harus mengatakan kebenaran di sini. Bahwa Oppenheimer perlu membuat bom atom ini untuk Amerika. Jika dia tidak melakukan ini, maka negara musuh akan menghancurkan Amerika. Adegan kembali ditampilkan di masa lalu. Di mana dia membutuhkan waktu 4 tahun untuk membuat bom ini. Yang melibatkan kerja keras banyak orang dan banyak uang. Sementara itu, Oppenheimer juga mendapat kabar bahwa Jen telah meninggal. Yang membuatnya sangat sedih, karena Jen telah memberitahu bahwa dia sangat mencintainya. Sehingga Jen mungkin mengakhiri hidupnya sendiri karena patah hati. Menerima kenyataan ini sangat sulit bagi Oppenheimer. Bom atom akan segera dibuat. Dan keterkejutan kesedihan atas kematian Jen masih ada di dalam hatinya. Tapi tetap saja dia memberanikan diri dan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian ilmuwan yang sama menceritakan tentang lubang hitam. Dan memberinya nasihat untuk menggunakan hidrogen. Yang 1000 kali lebih kuat dari energi atom. Kemudian Oppenheimer banyak memikirkan tentang hal ini. Dia sangat mengerti. Jika dia menggunakan hidrogen untuk membuat bom, maka negara lain juga bisa meniru untuk membuat bom semacam itu. Dan jika perang dunia pecah antara negara mereka, maka semuanya akan hancur dan tidak ada yang tersisa. Seluruh dunia akan terbang dalam debu. Itu sebabnya mereka menolak menggunakan hidrogen. Tapi mereka berjanji kepada ilmuwan itu bahwa mereka pasti akan berkonsultasi dengannya di masa depan. Bom mereka telah selesai dibuat, dan mereka harus melakukan uji coba sekarang. Pada tes pertama, mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena bom menghasilkan ledakan yang sangat besar dan menghancurkan. Sekarang tugas selanjutnya adalah menjatuhkan bom ini pada siapa. Itu sebabnya dia harus mendapatkan undang-undang ini disahkan oleh presiden. Saat itu Rusia juga merupakan kekuatan besar. Dan Amerika lebih lemah di hadapan Rusia dan Jepang. Lalu presiden melihat mangsanya yang paling empuk adalah Jepang. Jadi dia menunjukkan 16 tempat di sana. Lalu dia telah memilih salah satunya. Dan nama itu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Tes terakhir untuk penyerangan Hiroshima harus dilakukan. Tapi hari itu hujan. Dan itulah mengapa tes itu harus dihentikan. Dan pada beberapa jam terakhir dari ujian terakhir ini, harapan banyak ilmuwan melekat pada percobaan bom itu. Dan saat hujan berhenti, semua orang menahan napas untuk melihat bom atom yang telah disempurnakan. Bom atom pun diledakkan. Ledakan ini begitu besar dan berbahaya hingga menyebar ke tanah.
Melihat bom atom yang telah berhasil dibuat, benar-benar membuat semua orang sangat senang. Dan sekarang bom ini siap dijatuhkan di Hiroshima. Dan ketika ini dilakukan, pemerintah Amerika sangat senang dan merasa telah menjadi negara yang kuat. Tapi di saat yang sama, hati Oppenheimer juga menjadi sedih. Dia sedih karena begitu banyak keluarga hancur karena apa yang telah dia buat. Banyak anak yang dipisahkan dari ibu mereka. Masa depan mereka hancur. Kejadian itu begitu menyakitkan, sehingga adegan yang sama berputar di mata Oppenheimer. Setelah sukses membuat bom atom, dia berpidato di depan orang-orang penting di Amerika. Tapi dia hanya senang dari luar. Dan dari dalam lubuk hatinya dia sangat sedih. Lalu dia terbayang dan melihat mayat di mana-mana. Setelah itu, dia bertemu dengan Presiden Amerika. Oppenheimer berkata, jika mereka telah melakukan produksi bom ini, tetapi Oppenheimer dan timnya harus menghentikannya di sini. Karena jika tidak menghentikan produksi bom atom itu, maka negara lain akan mencoba membuat hal yang sama. Dan seluruh dunia akan hancur. Semua kesalahan itu pasti akan menimpa Oppenheimer. Lalu Presiden berkata, jika Oppenheimer tidak menjatuhkan bom ini, tetapi kami yang menjatuhkannya, dan semua orang pasti tidak mungkin akan menyalahkan Oppenheimer. Oppenheimer menjadi sangat terkenal karena kesuksesannya. Tapi di sini dia akhirnya menghentikan pekerjaannya. Cerita berlanjut ke pengadilan, di mana polisi memberikan argumen tentang hal ini. Yaitu tentang banyak ilmuwan yang terlibat dalam proyek pembuatan bom atom. Oppenheimer menolak untuk membuat bom lagi. Tapi kemudian dia terjebak dalam kasus tersebut. Dengan menyebutnya sebagai pengkhianat negara. Di sini semua orang memikirkan Oppenheimer. Tentang bagaimana pikirannya bekerja begitu cepat. Sehingga dia membuat senjata yang sangat besar untuk menghancurkan dunia. Sebenarnya ada langkah seorang ilmuwan Lewis untuk menjebak Oppenheimer. Yang ingin Oppenheimer bekerja dengannya di bidang hidrogen. Tetapi Oppenheimer menolak untuk bekerja dengannya. Karena dia tahu bahwa pekerjaan ini dapat menyebabkan kehancuran yang besar. Dia jugalah yang menjebak Oppenheimer dalam kasus tersebut. Sekarang istri Oppenheimer datang ke pengadilan. Yang memiliki bukti melawan keinginan ilmuwan, yang menjadi dasar pembebasan Oppenheimer. Sekarang lebih banyak pekerjaan yang akan dimulai. Pada bom yang akan dibuat olehnya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Oppenheimer yang menjumpai Albert Einstein. Yang menanyakan tentang penggunaan hidrogen dalam bom. Di mana jawabannya adalah, lihat saja dan hati-hati. Karena penggunaan hidrogen dalam bom bisa membawa kehancuran besar. Dan saya telah memberitahu Anda tentang kehancuran ini bahkan sebelum membuat bom atom. Jadi filmnya selesai di sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Oppenheimer sudah menebak-nebak tentang kehancuran ini.